Halo Debers. Halo Debers. Wow, mungkin greeting gue atau ucapan gue pertama suara gue. Iya lu sih kayaknya jangan lu padat banget kayak Raffi Ahmad deh suara lu. Gila. Ini gue bentar lagi bener emang udah kayak gue ntar kalau bisa gini terus nih dia terkenal nih. Ntar sponsornya bukan cuma kayak minuman ringan. Iya bener dong. Udah kayak namanya ada tuh yang strapless tuh. Ya namanya permen ringan namanya strapless tuh. Strepsils. Iya itu. Ntar bakal jadi apa namanya? Nanti di sini tulisannya Tokopedia. Gitu. Luar biasa ya. Itu depannya Tokopedia. Jadi nanti ibaratnya yang dipromosiin bukan minuman ringan lagi, Jing. Minuman apa? Malah itu tadi gitu. Lu berharap gue mau minuman berat gitu. Enggak, gua biar gue siap nimpalin lagi gitu maksudnya. Oke. Nah, itu nanti aja lah, masih pagi ya. Halo Berko. Halo. Salaman dulu dong. Salaman dulu dong. Iya dong. Apa kabar, Pak? Baik sehat tadi ya. Gimana kemarin? Entar dulu. Sorry. Gimana apa? Itu baju masih aman? Sekarang kayaknya udah gak bakal ikut serta lagi soalnya. Saya sedikit kecewa ya. Soalnya gue yakin banyak banget. Iya. Debers juga di luar prediksi ya. Iya, dua prediksi. Jaya. Beda dong. Oh, beda. Kemarin baru adrenalin. Itu seru banget. Seru. Sebenarnya kita nggak usah ngomongin itu juga. Jadi ibaratnya di Jerman juga ibaratnya adalah tim yang salah satu sangat-sangat diunggulkan. Cuman kenapa kok bisa nggak lolos? Itu nanti kita bakal bahas ya, Jing. Bakal bahas itu. Ya lu tau lah ya. Itu pasti tahu banget. Lu ada sedikit yang mau dibahas soal itu? Banyak banget sebenarnya. Sebenarnya. Ada waktu buat kita bahas di segmen kedua. Kenapa Jerman nggak masuk? Ada beberapa tim juga yang kalau minggu lalu kita kan bahas ada tim mengejutkan yang itu menang. Iya kan. Nah ini sekarang tim itu nggak lolos. Itu ada juga kita bahas juga. Dan ngomongin soal Piala Dunia tahun ini, kemarin kita udah bahas juga atmosfer opening. Oh iya, jangan lupa doa kita untuk Cianjur ya. Doa kita untuk Cianjur. Betul. Semoga semuanya selamat, semoga selalu sehat dalam selalu dilindungi Tuhan masing-masing ya. Amin. Karena di situasi Piala Dunia gini kan memang pasti orang euforianya ya kan. Tapi jangan lupa juga tetap doain juga saudara kita di Cianjur semoga tetap berjaga juga, tetap bisa sehat dan jangan sampai ada korban-korban lagi yang ditemukan lah ya. Cukup buat buat sahabat-sahabat kita, saudara kita di Cianjur stay safe semuanya dan tetap bisa sehat semua juga. Doain ya semua Debers ya buat keluarga kita Cianjur ya. Okay. Nah lanjut ke topik lagi. Tadi yang gue bilang bahas soal atmosfer. Selama opening kemarin kan emang kita bilang nggak terlalu euforia banget ya. Yang bagus jemput doang. Iya. Cuma jalannya waktu ada banyak pertandingan juga yang mengejutkan. Bilang sangat mengejutkan. Dan juga pertandingan yang ibaratnya ya udah biasa aja lah kayak gitu. Nah menurut lu kemarin ada beberapa pertandingan yang mengejutkan akhirnya, yang kemarin Saudi Arabia kan menang lawan Argentina tuh. Kita sempat prediksi kan bakal menang lagi, bakal sukses lagi atau ternyata banyak juga yang tersungkur pada akhirnya. Dan itu kita bakal bahas juga nantinya. Atmosfernya gimana menurut lu nih terakhir sebelum kita ke segmen kedua pertamanya? Atmosfernya sebenarnya mengejutkan sampai detik ini sebenarnya. Mengejutkan sampai detik ini. Dari detik awal sampai detik ini. Detik awal atmosfernya nggak terlalu seru karena openingnya begitu. Betul. Dan sebenarnya secara pertandingan, secara match atmosfernya masih seru sampai sekarang. Sampai saat ini. Menurut tapi gue juga ngerasain sama sih. Alhamdulillahnya berkembang lah ya. Yang kita mungkin ekspektasi awal anjir karena udah gak seru. Kedepannya kayaknya gak bakal seru deh. Cuma ternyata alhamdulillahnya ada yang sangat kejutan lumayan lah ya. Habis. Yaudah, nanti ini kita bakal bahas lebih lengkapnya di segmen kedua. Jadi just tetap stay di BBB Special Edisi Piala Dunia 2022. Stay tune. Liverpool resmi mengumumkan perpanjangan kontrak Mohamed Salah Jumat kemarin. Kemacetan hingga kehabisan bensin menjadi masalah yang akan dialami para pemudik. DB News, media informasi untuk para Debers.
Oke Demers, balik lagi di BBB Special Edisi Piala 2022. Yes, nah kita udah ngebahas sedikit ya Jing di segmen pertama soal kita janji bakal bahas beberapa pertandingan yang udah berjalan selama event ini, baik yang mengagetkan sampai yang biasa saja, biasa aja, gitu kan. Kebalik sebenarnya harusnya lu ngomongnya dari biasa aja sampai mengagetkan. Bener ya. Tapi ya sekarang semua terbagi sama manusia gitu. Iya emang manusia ada yang jelas pada akhirnya pasti. Kamu jangan gitu lagi. Menurut dalil ini, nggak usah. Dalil mulu, lut. Cak Nun dong, Cak Nun kayak gitu Cak Nun kalau diminta dalil tuh gelut gitu. Oh gitu. Oke. Ya mana ya? Bebas yang udah tahu kan itu. Apa kita bahas satu aja? Enggak usah. Pakai bahasa Jawa gue nggak ngerti. Oke. Kamu juga nonton bola kayaknya. Iya pasti nonton bola. Oke. Nah tadi gue udah bilang, udah janji juga sama Dava, kita bakal bahas tentang pertandingan sebelumnya yang udah berjalan. Apalagi sempat kita prediksi juga sebelumnya, ternyata prediksi lu bener tuh. Wow, sangat ya kan? Karena gue emang jago banget prediksi-prediksi gitu. Oh gitu. Jaya. Jaya. Ya jadi kemarin kan gue sempat sama Dava gitu kan. Jing, menurut lu gimana sih yang kan tim satunya belum main tuh Brazil sama Portugal pada saat itu kan? Pada saat itu Brazil Portugal belum main. Dava prediksi bahwa menurut gue kayak menang dua-duanya dah biar ternyata benar. Dan ternyata Brazil sama Portugal berhasil melenggang sampai dengan 16 besar saat ini. Betul. Gitu kan. Walaupun barusan nih kita tag malam ini itu Portugal harus kalah dari negaranya Jungkook. Jungkook ternyata, pasti nonton tuh. Ternyata Jungkook terus Jungkook masih efek tuh. Efeknya Korea Selatan kemarin di Jungkook jadi opener. Iya, menang Ronaldo loh. Bener ya. Iya, hebat juga. Emang hebat banget Jungkook emang ini. Pride of Jungkook udah. Itu bener-bener itu jongkok lah. Itu jongkok lah itu. Itu jongkok. Sini masuk. Iya, enggak siap saya. Saya enggak lihat soalnya. Ya berarti Korea Selatan tuh tadi baru menang lawan Portugal, tapi ternyata Portugal bisa survive dan masuk ke 16 besar. Nah, kalau untuk masuk 16 besar ini kan ternyata memang bukan hal yang gampang ya. Bukan hal yang gampang. Sampai malam ini aja grup grup G itu masih berjuang buat gimana caranya mereka bisa ngerebutin tiket 16 kedua. Sebenarnya kayaknya sih mungkin Brazil udah pasti masuk. Udah pasti masuk Brazil. Cuma Kamerun sama Swiss ini masih bener survive abis-abisan gimana caranya mereka bisa nemenin Brazil ke 16 besar. Gitu. Nah, menurut lu di 16 besar ini kan termasuk timnya juga banyak yang out of prediksi ya. Iya. Kayak contoh tadi Jerman. Terus ada juga apalagi gue tuh suka ini deh kalau Jerman tuh suka malu gitu. Kenapa? Soalnya gue udah memprediksikan sama orang-orang tuh Jerman masuk semifinal. Nah, beneran deh. Iya. Berarti di luar prediksi lu kan? Iya, di luar prediksi gue. Kenapa Jerman bisa terseok-seok? Oke, itu udah menunjukkan banget ya, pasti tahu kenapa. Tahu. Itu kita bakal bahas lagi nanti lebih spesifik. Tapi dari lu pribadi di luar konteks itu kenapa? Apakah ada permainan salah atau gimana? Sedikit aja. Dibilang dari segi permainan sih semuanya dilawan dengan antitesis yang gue bilang di pertemuan kemarin ya. Pertemuan kemarin SKS kali. Jadi maksudnya di video kemarin tuh gue bilang antitesis orang kalau mau ngalahin tim-tim sebesar seperti Jerman dengan permainan yang sangat terstruktur gitu ya kayak gitu kayak Jepang. Nah, sama halnya Spanyol nggak mungkin melakukan itu ke Jerman dong, makanya kan hasilnya seri gitu sama-sama kuat. Nah, sebenarnya kalau mau ngalahin tim kayak gitu ya dengan caranya Jepang. Itu udah paling bener. Jepang balik lagi yang lu pernah bilang ke gua pada saat Saudi Arabia lawan Argentina. Jadi emang ibaratnya lawannya pressure itu lawannya pressing tinggi gitu. Itu ya counter attack bilang. Nah, itu dilakukan sama tim-tim dan terbukti berhasil gitu. Betul. Jadi memang ibaratnya Jerman kemarin juga banyak kan ya Jingai bilang ini kita bahas yang menyinggung soal untuk mulut tadi. Jadi kan memang kita singgung kemarin ada masalah soal, bukan masalah sih, tapi kontradiktif lah ya soal masalah itulah ya. Jadi ada banyak yang mencocokologikan gitu bahwa community itu berpengaruh besar dalam kekalahan Jerman di tahun ini, di event ini sebenarnya. Cuman menurut Dava pribadi sebenarnya ada teknisnya juga ya. Ada sebenarnya kalau secara teknis jelas ada gitu. Pasti cuma ada maksudnya kayaknya saya lebih percaya dia kuat ya. Dia kualat tuh. Iya, makanya belum peraturan lu enggak usah ngelanggar lu, heran-heran aja lu. Nah, itu ibaratnya sangat kontroversi pada akhirnya. Sangat kontroversial. Banyak banget spekulasi bilang bahwa memang itu ada efek daripada Jerman terlalu fokus dengan community tadi. Iya, dan masuk ke performanya. Betul. Masuk ke performanya jadi ya
lu jangan main-main deh udah gitu aja. Iya, jadi banyak yang mempermasalahkan akan hal itu. Cuma Padahal, sebenarnya secara teknis pun sebenarnya emang Jerman tuh kok gini sih iya, gitu. iya, banyak yang sangat menyayangkan lah sangat ya. menyayangkan sebenarnya. Yang mereka itu bilang banyak mencocokologikan dengan hal itu. Iya, Padahal ya sebenarnya mungkin teknis aja lah ya. Teknis aja Dan sebenarnya. mungkin kalau balik lagi ke soal apa namanya hukum alamnya belum rezeki aja gitu. Iya, Jerman masuk ke- Dewi Fortunya kagak datang. betul gitu kan banyak Iya. juga lah ya. Kayak Itali juga bahkan belum nggak masuk ke dunia sama sekali gitu. Bahkan kemarin kalah sama Austria. Iya makanya itu 2-0. makanya jadi sebenarnya baik lagi bola tuh bundar lah ya. Bola Jadi tuh bundar ada ya. filosofi kayak gitu. Jadi Iya, betul. bisa terjadi apapun. Lu tadi ngomong Le, ini kata Le gue ya. Lu Iya, itu iya Le, iya tadi. Gua kangen nih. Kangen sama Le. Kalau di mana sih? Ada di belakang layar. Ada orang layar. Gue mau gimmick lu bener jangan lu benerin dong. Elah. Jadi Lu benerin dong. sedikit gue spill Iya. mungkin Spill, Yoi, anak kan Twitter anak- banget ya. sekarang. Gila. Jadi mungkin kalau ntar film ditayang pasti udah Iya. tahu lah ya klasemen atau klasemen, apa namanya bagan yang udah terjadi. Cuman Iya. yang masuknya kan ada Polandia, Ada ada Inggris, ada Belanda. Ghana, dan lebih tepatnya lagi itu Amerika melawan Belanda ya. Wah. Itu Netherlands melawan Amerika Serikat. Nih Amerika Serikat jual senjata nggak nih? Waduh jangan gitu. Aduh. Itu ntar Aduh. yang turun bukan Amerika doang. Oh Boy. iya bener. Jangan ya, Aduh, jangan dah. Dan terus bawahnya ada Argentina lawan Australia. Jepang melawan Kroasia, Spanyol melawan Maroko men. Moroko. Moroko gila Moroko ya. tuh. Moroko gila. Nah itu Unbeaten loh dia. nah ini tuh salah satu tim yang ibaratnya kemana kita bilang Iya. kayak Jepang, Iya. Saudi Arabia. Nah itu masuk salah satu Kapan tim sih yang- terakhir dia masuk 16 besar Makanya, tuh? enggak termasuk menurut gue dia tuh kayak pergerakan bawah tanah. Iya, men. iya. Artinya Iya. orang nggak terlalu banyak Iya. notice ke dia, tiba-tiba blus masuk. Emang Juara ngerjain grup. tukang-tukang judi nih Moroko. Juara- Ya ini kayaknya ada peran nih. Ada peran Ada nih, peran emang. nih. Aduh. Gila Maroko hebat banget bisa Sangat jadi. hebat. Menurut lo apa faktor dia bisa kayak sekarang? Konsisten. Oke. Sebenarnya di Ya, setiap faktor luck menurut lu ya nggak? persentasenya kalau faktor luck mungkin menangnya 1-0. Oke. Tapi dia menang meyakinkan dengan kill the game gitu. Oke. Lawan Belgia deh contohnya gitu. Menang 2-0 bener-bener ya udah dengan dia misalkan konsisten mainnya begini harus begini dan Oke. pemainnya perform. Oke. Pemainnya straight to the plan gitu. Oke. Plannya kayak gini yang dibuat sama pelatih yang si pemain ngikutin dan hasilnya 16 Iya, besar. iya, betul. Kita nggak tahu dia bakal stand out sampai mana ya. Betul, Cuma maksud betul. gue At least udah 16 itu besar. udah prestasi loh Iya, untuk banget. Moroko gitu. Moroko Banget. tuh ya kapan sih Ya gitu. apalagi kita lihat di timnya di grupnya mereka ada Belgia. Iya, ada Yang notabene Belgia. ada tim unggulan kan. Iya, tim unggulan Yang kita juga. tahu isi timnya juga secara kedalaman squad juga. Oh, sangat-sangat Ya bagus. bisa dibilang top lah. bisa Main kita bilang top. di atasnya Maroko jauh lah Iya, ya jauh kan. gitu. Cuman dengan sangat mengejutkan Maroko bisa menyingkirkan Belgia bahkan dengan dari skor fase 2-0 untuk seukuran Belgia dan kemarin Moroko itu telak loh. grup. Telak sih menurut Dia gue. lihat dari apa statis segala Iya, lah ya. telak loh Telak gitu. banget ya. Ah. Dan itu Maroko adalah satu tim yang menurut kita ibaratnya sangat mengejutkan di segmen Iya, saat ini. iya. Yang kita tag ini kalau minggu lalu kan kita Iya. appreciate banget sama Jepang Sama sama Jepang Saudi ya Arabia segala kan. macam. Untuk segmen ini mungkin kita sangat Maroko. ibaratnya angkat topi buat Maroko, Maroko, itu luar biasa banget. Sangat Nggak, luar berdekat pendapat tadi nggak tahu survive sampai kapan. Iya, cuma At 16 least besar 16 besar tuh udah sangat prestasi udah yang luar wow biasa gitu. banget, Wow banget. Apalagi Belgia sampai tersungkur lah ya. Iya, betul. Kayak gitu. Dan ada Inggris juga melawan Ghana, ada Prancis melawan Inggris Senegal, sorry. Nah, Senegal nih sebenarnya Hmm? gua nih salah satu yang gua adalah salah satu orang yang fans sama Senegal. Why? Gaya mainnya. Oke. Kemarin yang gue bilang pas lawan Belanda tuh, Oh. Belanda yang biasanya kita lihat main rapi, Ya. ini Senegal rapi banget. Iya benar. Senegal kalahnya cuma apa? Kalah sama line up, Setuju. sama kayak apa sih namanya? Kemampuan para pemainnya, kedalaman squadnya. Betul. Itu doang gitu. Tapi secara pengaplikasian di lapangannya lu bisa bilang bagus. itu bisa dibandingkan. Cakep mainnya. Bisa kita compare dengan Iya. Belanda apple to apple lah Iya, ya. bener, istilahnya bisa gitu. biasanya nggak yang bener-bener nggak ngelawan sama sekali. Betul. Ini ngelawan loh Iya, gitu. iya, Ini iya. ngelawan gue. Jadi coba bukan cuma Keren sih. manfaatin serangan baik ya, Iya, bener-bener tapi ini bisa ngelawan ngimbangin gitu, permainannya ngelawan, gitu ya. ngimbangin permainan Belanda gitu. bener. Nah ini prediksi gue juga nih Jing, kan gue pernah bilang sama lu kan, Hmm. gue kayaknya walaupun gue suka sama apa namanya tim-tim gede kayak itu segala macam, Iya. cuman gue juga Inggris kayaknya oke deh Jing. Inggris Ternyata sih bisa oke. masuk nih men. Bisa masuk sama Senegal. Walaupun dengan apa namanya ibaratnya Kontroversi Ya, Inggris lah. dan gitu, ibaratnya iya. banyak spekulasi dari orang Iya. Inggris mah kayaknya ya mentok 16 besar. Iya. Walaupun masuk, cuman menurut lu gimana ke depannya si Inggris? Ya menurut gua kalau untuk melawan, karena kan Inggris tuh kadang mainnya bagus, kadang mainnya oportunis gitu. Yap. Maksudnya ya udah gitu. Kasarnya gini, kalau oportunis tuh kalau lu punya pemain yang jago gocek,
salah satu cara ngebongkar pertahanan yang dalam itu cara pemain yang jago gocek, kasarnya gitu. Yap. Ya udah lu gocek-gocek aja tuh, buka ruangnya, buka ininya, terus pada masuk. Ya. Gitu kalau misalkan Inggris. Kayaknya sih menang, cuma seru tapi matchnya seru ya. Menang Inggris menang karena gue bilang tadi Senegal misalnya nih dia Ismail Assar terus siapa apa sih masih banyak pemainnya. Kalau misalkan ini gue inget Tapi menurut lu Inggris bakal survive gak? Sampai mana deh minimal? Semifinal harusnya. Final sih kayaknya gue juga ragu. Cuman semifinal sih harusnya. Harusnya ya. semifinal. Soalnya dari beberapa kali main di grup itu yang nggak sebenarnya menang meyakinkan dan ya percaya sering bikin percaya diri orang gitu. Karena dia tuh miss di lawan USA doang. Iya benar. Miss di lawan USA doang sebenarnya. Sisanya ya oke lah ya. Gitu. Kayaknya itu politik deh. Makanya seri. Semuanya ini orang Indonesia kayak gini. Untung orang Jawa. Iya. Sama dong Ji gitu dong. Coba sama dong Ji Indonesia juga gitu. Enggak. Ya udah deh. Kita aja berarti ntar kalau Inggris menang itu bisa kemungkinan. Gua enggak siap soalnya. Oh iya. Berarti ini bawahnya ada Prancis lawan Polandia. Jadi kemungkinan kalau memang misalkan Inggris menang dan Prancis menang, ini bakal ada big match di sini. Prancis lawan Inggris. Kita mau ada nobar enggak? Boleh. Prancis juga luar biasa sih. Prancis juga luar biasa. Mbappe itu memang udah the real ranking sih. Iya, bener. Itu luar biasa sih Mbappe itu. Tuh orang ngilikannya di bapaknya temen gua. Iya, Pak Dede namanya. Ada dulu ada. Kirikannya bagus. Yoi, kirikannya keren banget, kenceng banget tuh. Motor kayak apa? Iya. Itu luar biasa. Dinamo kipas tuh. Halo Pak Dede, apa kabar? Halo Pak Dede, apa kabar? Sehat-sehat ya Pak Dede ya. Si main Tamiya masih main. Ya udah. Memang tuh orang larinya kenceng. Gila. Finishingnya bagus, timingnya bagus gitu. Cuma tengil aja. Benar. Juga gue kadang suka gregetan kalau ketika di depan gawang. Ya gue yakin sih dia udah depan gawang tuh udah 98% mungkin gol. Mungkin. Cuman terkadang sisi egoisme dia yang ngebuat kita tuh lu kasihlah ke orang kayak gitu. Buat golin gitu. Karena kalau Mbappe udah pegang bola depan udah pegang bola depan kotak penalti itu kayaknya udah sisi kemungkinan gak golak udah minim ya. Udah luar biasa banget. Emang kuat banget kayak kura-kura ninja. Emang mukanya mirip. Mirip kan? Mirip kura-kura ninja. Iya benar. Spanyol. Ini melawan Maroko nih. Wah, yang kita bangga-banggakan tadi. Apakah Spanyol bisa survive tidak seperti Belgia? Tapi kenapa kemarin kalah sih sama Jepang? Nah itu gua enggak tahu. Karena mungkin gini. Kan banyak yang bilang juga kemarin kan Jepang ini ngambil filosofinya Kapten Tsubasa. Karena nendangnya 2 episode. Mau nendangnya 2 episode. Karena banyak banget yang bilang sudah banyak yang diprediksi di Tsubasa. Oh, di Tsubasa ya. Gitu, itu pelatihnya siapa sih? Siapanya? Yang pas Jepang Roberto Honggo bukan? Bukan dong. Bukan ya? Kalau Jepang tuh kan pelatihnya si siapa? Aduh gue lupa namanya siapa ya. Pokoknya dia pakai kacamata tuh. Santo. Gue lupa kayak namanya warnet gitu. Nah, makanya kan itu ya banyak yang bilang Jepang tuh katanya ngambil filosofi dari Tsubasa. Karena ini kan Piala Dunia ya. Itu kan kalau di dunia kan menang tuh si Tsubasa di Jepang. Sekarang Jepang tuh termotivasi karena itu. Nah ini Maroko tadi bakal lawan Spanyol. Apakah Spanyol bisa survive dan gak sama halnya seperti Belgia? Spanyol itu negara banteng. Ya kan? Harusnya belajar sama Indonesia tuh. Indonesia juga punya banteng. Iya benar-benar. Ada juga yang warna merah ya. Iya, moncongnya putih. Iya. Maksudnya ada olahraga banteng gitu loh. Sama kayak Spanyol ini kan kuat berarti kan. Betul. Nguasain negara kan banteng. Iya. Kalau banteng kan suka warna merah. Iya, benar. Ada itu Maroko kan. Itu Maroko kan. Kita merah putih kan. Merah putih. Jiwanya harus kuat. Iya, jiwanya harus kuat gitu. Masa gitu kan, Dap? Iya, aman kan? Masa gitu. Jadi emang harus belajar sama banteng ya. Sama banteng ya. Dan lu punya teman namanya Banteng kan? Ada. Iya, punya Banteng. Bukan kader tapi Banteng. Iya, maksudnya kalau kader kan teman, kebetulan Banteng tuh temannya kader juga. Ada. Kan? Oh iya benar ada. Dia juga dukung Maroko juga. Iya, dukung Maroko juga emang. Iya, dukung Maroko juga emang. Iya, ya udah. Oke, nanti ada Brazil juga. Iya, ada Brazil juga nanti. Ada Brazil juga nanti melawan kita enggak tahu siapa karena ini untuk detik ini kita belum ada jadwalnya juga tuh. Belum ada muncul. Iya. Jadi yang jelas kalau Brazil udah pasti menang. Nanti kalau 16 besar menurut lu siapa yang bakal masuk 18 besar yang paling potensial banget? Ya masuk 18 udah besar. Pastilah menurut lu gitu kayaknya. Ya jelas Prancis. Berarti lu berspekulasi bahwa Polandia kayaknya bakal kalah. Ya jelas Prancis lah. Ya Polandia hebat juga sih menurut gue. Sebenarnya kok dengan cara main dia yang kayak biasa, menurut gue biasa aja dia bisa tembus ke 16 besar menurut gue oke. Iya, Prancis tuh enggak diunggulkan karena
maksudnya gini, banyak yang nggak mengunggulkan Prancis gitu karena beberapa pemain cedera kayak Kante, Pogba, maksudnya banyak. Benzema pun cedera kan. Betul. Tapi nggak dibawa lah ya. Tapi maksudnya sempat dibawa, cuma maksudnya ditarik lagi gitu. Iya, maksudnya artinya nggak main lah. Iya nggak main gitu. Nkunku juga cedera gitu. Masih banyak yang cedera nggak diunggulkan, tapi ini masih salah satu yang ngeri juga nih. Betul. Salah satu ngeri juga nih si Prancis ini ya. Iya. Kalau gua sih selalu ditanya orang menurut lu kira final siapa? Gua nggak tahu kenapa kayak Belanda men. Kayaknya gue menurut Belanda. Kalau mau seru Portugal sama Argentina. Oke, itu sih kayaknya udah kalau apa yang benar terjadi Portugal Argentina. Wah, itu kayaknya udah pasti. Siapa itu, nih the greatest of all time? Bukan itu maksud bukan gua. ya? Udah pasti maksud gua kayak banyak spekulasi wah ini udah permainan. Oh, ya, you know lah kan maksud gua ya itu ya hak itu hak nah, itu kan pasti bakal naikin iya. dong gitu. Iya. Tapi kalau ternyata memang benar murni terjadi akan itu luar biasa sih. Tapi sebenarnya gini, di antara 16 besar 16 tim ini gitu, siapa yang paling konsisten aja kelihatannya udah. Sebenarnya match cup apapun gitu, mau di liga mau apa segala macam, yang penting lu konsisten. Konsisten main bagus, konsisten ibarat kata membuat peluang, konsisten gimana caranya ngebuka final third apa dan segala macam, ya itu pasti menang gitu. So far ya, yang paling relevan konsisten menurut gua antara Prancis sama Inggris sebenarnya. Gua Portugal masih ada drop-dropnya dikit gitu, masih ada drop-dropnya gitu. Spanyol juga masih ada drop-dropnya juga gitu. Yang konsisten tuh Inggris sama Prancis sebenarnya. Itu berarti prediksi itu. Tapi kan kalau lihat dari Bagan Prancis sama Inggris nggak mungkin dong. Nggak mungkin sebenarnya. Kalau pertemuan mungkin nanti di semifinal enggak dong, perlapan final mungkin. Jadi ini udah pasti ada korban nih antara Inggris sama si Prancis tadi. Jadi yang kemungkinan masuk final kalau menurut gue sih kayaknya Belanda sama Prancis. Oh lu Belanda ya? Kalau gue kenapa sih Belanda sih? Kenapa sih Belanda? Enggak, karena kan kalau Belanda kan merah putih biru. Oh, merah putih biru. Sebenarnya enggak make sense. Oh, enggak. Coba terus bambu runcing. Iya, nah, itu zaman dulu dong. Iya, zaman dulu gitu. Maksudnya kalau Belanda entah kenapa kayaknya gue mungkin karena gue udah lama ngeliat Belanda di event ini kali ya. Tahun lu kan Pildun sebenarnya enggak 2018 masuk nggak ya, gue lupa lagi. Euro apa ya yang dia nggak masuk tuh kan? Iya Euro deh. Gue udah lama banget gak ketemu Belanda di final gitu kan. Terakhir ya pas zaman 2010 atau 2012 tuh ya. Terakhir tuh 2014 yang Van Persie nyundul, inget oh iya. Pelatihnya Louis van Gaal juga. Oh iya benar. Louis van Gaal juga. Jadi emang secara prediksi gue kalau lu apa final menurut lu? Final Prancis pasti. Ya. Prancis pasti. Kalau menurut gue sih menurut gue Prancis. Kalau kayaknya enggak deh kayaknya. Menurut gue ya. Kalau misalkan kita lihat dari lawan ya, dari tim-timnya gitu, nggak ada yang bener-bener mengejutkan banget. Bisa Prancis Argentina gitu bisa, atau bisa Prancis Kroasia juga. Prancis. Tapi kalau misalkan Jepang masuk final gila sih men. Kalau Jepang masuk final gue sih seujon ya. Gue sih seujon ya kalau misalkan. Tapi kan di Qatar. Iya. Kalau dulu 2002 kan emang ada lah. Iya. Itu. Itali lagi yang korbannya kan. Iya. Mungkin sebenarnya tahu konflik pada saat itu. Tapi kalau kita udah tua berarti. Tapi ntar lu kalau ini kan nggak ada Qatar ya. Berarti kayaknya nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin. Ada spekulasi kayak zaman itu. Nggak ada. Dan kalau wasit Kazuki Ito. Iya. Nyenggol aja kartu merah. Amit, gue mau amit. Kan dulu lu kita kalau main PS gitu kan minta wasit kan, ada card white sama Kazuki Ito. Itu udah dua itu. Wasit kurang ajar. Pokoknya itu asli ada gak sih? Apa? Itu wasit itu Howard Webb kayaknya deh. Enggak aslinya ada gak sih? Enggak ada. Enggak itu. Gue kurang tahu sih. Yang gue tahu tuh pokoknya wasit Inggris goblok udah. Enggak, pokoknya kalau sahabat Ibers tahu itu sebenarnya ada atau enggak, coba cari komentar deh. Ada enggak sebenarnya itu? Karena gue belum riset juga. Itu berapa wasit ada apa enggak, itu wasit yang ada di PS2 ya? Di PS2. Itu wasit yang sangat-sangat nggak enak hati sih kalau apa-apa kartu merah. Nggak usah dicari, nanti aja lu nyarinya sendiri. Nggak perlu nyari juga sih. Ada orangnya. Ada orangnya Kazuki Ito. Kazuki Ito ada orangnya. Ada orangnya. Wah ya, lu dihujat banyak orang lu. Sumpah. Ada Kazuki Ito. Yang kasihan tuh editor termasuk. Ya Pak editor ya, kasihan termasuk gitu. Gila. Berarti dia dihujat. Iya. Hampir satu dunia loh. Bener. Iya, Kazuki Ito. Tapi itu emang the real sih itu kalau PS2 pakai wasit. Ngeselin banget emang. Ngeselin banget. Pasti dikit-dikit kartu kuning, kartu merah. Kayaknya Kisbay aja kartu kuning deh, gue heran. Nah, langsung aja ke topiknya.
Jadi menurut lu nih di 16 besar ke depan, ini kan kalau lihat dari tim sebenarnya ya udahlah ya, maksudnya tim hebat ada beberapa tim gitu. hebat beberapa. Cuman balik lagi seperti pertanyaan gue minggu lalu, kalau gue kita bilang apakah ada tim yang mengejutkan lagi atau enggak, gue bilang gitu kan. Ternyata ada nih Maroko nih. ada Maroko. Ya kan. Nah, buat 16 besar ini menurut lu at least sampai 8 besar atau final deh. Kira-kira tim mengejutkan gak masuk di semifinal atau 8 besar? Kalau ibarat kata yang tadi kita highlight untuk tim mengejutkan, gue cuma pengen lihat fighting spiritnya. Ya kan? Ibarat kata gini deh, lu nggak punya pemain bagus, lu cuma punya apa yang dikasih pelatih dan fighting spirit. Udah pasti dong cuy, tim-tim kayak gitu fighting spiritnya luar biasa. Etos kerjanya bener-bener luar biasa karena kan event yang per 4 tahun sekali gitu maksudnya. Jadi pasti gak itu yang pengen itu yang pengen gue lihat sih sebenarnya, etos kerjanya. Apapun hasilnya lah apapun hasilnya. Seenggaknya mereka kelihatan kerja aja udah luar biasa banget ya. Tim-tim kayak gitu tuh menang di hati kita. Menangnya di hati kita cuy. Itu udah dibikin snippet ya. Itu terus habis itu dijual. Lu jual tuh di TikTok. Itu pasti kayak gitu-gitu. Terus kasih son. Nora lu. Nanti kita bakal kayak gitu ya. Lu enggak pernah main TikTok ya? Nanti kita ini lagi lebih norak lagi. Biar lebih FYP nanti. Literally itu pasti bagus. Gue tuh FYP juga. Itu ngerti gue. Oh iya ngerti kan. Karena gue tuh males. Males orang ya. Soalnya isinya begal. Gitu males men. Kan itu bisa dikurasi. Masa nontonnya begal doang? Enggak. Ya itu gue selalu bertanya-tanya. Kan gue gak terlalu paham nih gituan kan. Gue tuh pertama kali punya TikTok. Karena kan ada tuh biasanya yang yang lu tertarik ya. Iya. Kita bisa milih dong. Gue sih dance. Enggak, ya maksud gue kan milih biasanya musik sport sama hiburan. Entertainment. Tapi kenapa malah munculnya begal, pembunuhan? Mungkin itu entertainment dari algoritma TikTok. Gue kaget nih teman-teman gue kok isinya ada gunung Ninja Hattori semua gitu. Iya maksudnya Ninja Hattori lagi. Lu jangan lihat likes gue deh tuh, takut deh gue ngeliat gitu. Kayaknya lihat gak apa-apa juga sih. Itu kayak udah rahasia umum orang. Kan IG lu ada kan? Iya ada sih. Cuma lu nggak usah ngomong-ngomong ketahuan nih. Malu kan gua. Gak apa-apa sih. Yang penting Twitter juga ada. Buat lihat highlight bola. Ada ya buat highlight bola sama spill gitu, spill link streaming bola. Iya. Lu gak langganan video tuh? Enggak. Makanya lihat nyari link emang di Twitter gitu. Linknya banyak banget. Sampai yang warna merah tuh kemarin iya. Maroko, Spanyol. Itu kan linknya Inggris juga baju merah ada. Iya. Gitu. Pokoknya itu share linknya lumayan. Telegram juga banyak. Di Telegram banyak. Iya, Telegram kerja gue juga Telegram. Iya soalnya iya. Lu nggak masuk akun-akun gitu berarti? Akun apa? Ya akun bola. Oh iya. Soalnya gue masuk. Oh masuk juga. Banyak bola di situ. Oh iya bola. Ya, bisa berhenti kan nih ngomong gini? Berhenti kan nih? Ini lanjut ke kepanjangan ya. Iya panjangan. Ya, jadi prediksinya menurut dapat tadi ada beberapa tim yang mungkin bakal ngasih kejutan tapi lebih lihat daripada effort dan fighting spirit sih. Nah, jadi kalau dan doa-doanya mereka ya. Bener-bener itu pasti. Negaranya gue yakin tuh negara-negara kayak Maroko negaranya tuh pasti bakal dibatasi sekarang nih. Ya kayak misalnya kita Indonesia nih masuk Piala Asia itu kita bangga banget kan. Sangat bangga. Dukungan di negaranya luar biasa. Gue yakin kayak di Jepang atau Maroko tuh di negaranya pasti presidennya kan Naruto Hokage-nya. Jangan dong, beda dong. Iya beda ya. Jadi kalau untuk presi kayak tadi dan untuk match yang nantinya bakal terjadi di 16 besar nanti, ini kita kan belum tahu secara komputer kayak gimana. Dan 8 besar juga masih ntar berjalan. Dan untuk segmen WWB Special edisi 2022 ini, ini kita memang sengaja buat bikin karena euforia tahun ini memang kayaknya nggak terlalu sih euforia Pildun sebelumnya. Nah kita mencoba buat memeriahkan. Semoga para debas terhibur juga sama konten kita nih. Terakhir nih Jing. Menurut lo nanti pada saat final apakah euforia bakal besar banget sebesar final Piala Dunia sebelumnya? Harusnya sangat besar ya karena final Piala Dunia tahun ini concern ke sosial media lebih banyak. Dan harusnya penyebaran info di sosial media lebih banyak ya. Jadi menurut gue sih harusnya euforianya besar. Berarti kalau misalkan euforia nggak besar ada yang salah nih. Gitu. Nanti harus undang Jungkook lagi. Iya gitu. Nah kalau nggak Jungkook, RM, V, J-Hope segala macem tuh undang aja semua. Iya sih paham banget. Iya benar. Sih paham banget. Ya berarti menurut Bapak kayaknya sih mungkin bakal harusnya euforianya oke lah ya. Jadi kalau misalkan Debers penasaran banget sama hasil pertandingannya bisa juga cek di Instagramnya DB Medinfo. Kita juga suka share tuh untuk hasil pertandingan db.medinfo. Betul, follow jangan lupa. Ya. Kalau kita juga kalau tetap mau
tahu prediksi, dan kalau misalkan pengen lihat pendapat kita soal pertandingan yang berjalan bisa juga terus cek di video kita sebelum juga udah ada, kita udah upload. Dan jangan lupa juga terus saksikan terus pertandingannya juga dan saksikan terus DB Medinfo karena banyak video-video seputar yang bagus-bagus di DB Medinfo. Dan BBR yang reguler juga tetap jalan. Reguler tetap jalan. Jadi jangan lupa tetap saksikan juga. Itu untuk segmen ini cukup dulu kali Jing ya. Boleh. Thank you banget nih. Sampai ketemu di segmen BB periode selanjutnya. Dan itu bakal terjadi di minggu depan. Berarti masuknya udah masuk ke harusnya besar. Berapa? Udah 16 besar harusnya. 16 besar. Minggu ini tuh udah terakhir kayaknya deh. Harusnya minggu ini terakhir. Berarti minggu depan harus kita udah ketemu di 16 besar. Bahkan udah ada beberapa hasil harusnya. Mungkin. Harusnya ya. Mungkin. Jadi kita bakal minggu depan kita bakal ketemu lagi di BBB spesial Piala 2022. Dan cukup sampai di sini dulu. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga share kalau emang menurut Kala Debers ada pentingnya, ada informasinya, boleh share. Bantu kita juga buat lebih terus semangat buat bikin videonya. Betul. Dan jangan lupa tetap stay health, stay safety karena kondisi kayak gini. Dan jangan lupa tetap saksikan terus BBB spesial Piala 2022 bersama gue Arif Berko Remove. Asik. Di Facebook. Arco kalau enggak Arco Remondo. Gitu. Udah Facebook banget. Oke, dari gue Berko dan rekan baca bareng gue Anies Baswedan. Bukan dong. Oh, bukan dong, salah ya. Bukan dong. Dapat Fauzan. Oke, itu kayaknya udah cukup waktu banyak gitu. Oke, dari gue Berko dan Dapat Fauzan, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah informasi buat para Debers semua. Thank you. Sampai jumpa di spesial edisi 2022. Thank you, dadah. Thank you, bye-bye.